Halo, perkenalkan nama saya Liberto, saya dari Prodi PJKR kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi makanan dan pengetahuan tentang makanan. Baiklah, langsung saja untuk materinya. Materi yang pertama, penjelasan tentang apa itu makanan. Makanan, setiap makhluk hidup di muka bumi ini membutuhkan asupan bukan? Nah, asupan ini dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Di sini yang menjadi pertanyaan, apa itu makan? Kita semua bisa makan, namun jika ditelaah berdasarkan berbagai pendapat apa itu makan. Nah, di sini beberapa pendapat tentang makanan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hulme. Jadi makanan sehat ialah jenis makanan di dalam arti yang sesungguhnya, juga mampu menikmati makanan itu. Makanan yang sehat ini harus dapat terdiri dari berbagai makanan utama dan juga sekunder. Makanan yang sehat juga dapat dikenal sebagai 4 sehat 5 sempurna. Terus yang kedua, menurut Prasetyono, makan sehat itu terdiri dari mengumpulkan berbagai macam makanan yang seimbang, sehingga segala kebutuhan serta nutrisi pada tubuh dapat terpenuhi dan secara fisik dan juga mental yang nyata. Yang ketiga, menurut Wikipedia, makanan adalah sebuah zat yang dimakan oleh makhluk hidup yang mengandung nutrisi. Terus selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan ialah sesuatu yang dapat dikonsumsi seperti bahan pangan dan lauk pauk, serta semua bahan yang telah kita makan akan membentuk jaringan tubuh, memberikan sumber tenaga, dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Contoh makanan. Berikut ini merupakan contoh dari berbagai makanan yang umum sobat ketahui, antara lain. Yang pertama, makanan pokok. Pada makanan pokok mengandung banyak unsur karbohidrat, misalnya pada nasi, jagung, roti, singkong, serta sagu. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi makanan pokok. Berikutnya, sayur dan buah. Sayuran serta buah-buahan ini mengandung banyak vitamin serta mineral. Vitamin dan juga mineral ini sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga tubuh, sehingga tidak mudah terserang penyakit dan menahan kekebalan tubuh, seperti bayam, wortel, jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk ini mengandung banyak protein serta lemak yang akan digunakan untuk membangun tumbuh tubuh dan juga mengganti sel-sel yang akan rusak. Contoh yang telah termasuk di dalam lauk adalah pada daging ikan, ayam, telur, tempe, tahu, dan masih banyak lagi lainnya. Zat yang terkandung dalam makanan. Adapun beberapa zat yang terkandung di dalam makanan terbagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Yang pertama, karbohidrat. Fungsi karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ini memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk berbagai struktur sel, jaringan, serta organ, dan dapat membantu pencernaan makanan. Pada saluran pencernaan, sumber dari karbohidrat ini termasuk sereal seperti beras, gandum, dan juga jagung. Berbagai jenis umbi-umbian seperti singkong, ubi, kentang, tepung, serta sagu. Yang kedua ada lemak. Lemak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Lemak tidak hanya sumber energi, namun juga sebagai komponen membran sel, pelarut vitamin A, D,
E, serta K. Dan itu merupakan cadangan berbagai makanan bagi tubuh. Lemak dapat diperoleh dari berbagai tumbuhan serta hewan. Beberapa dari makanan yang akan mengandung banyaknya lemak termasuk jenis kacang-kacangan, ada juga minyak goreng, daging, serta susu. Yang ketiga ada protein. Protein ini diperoleh dari berbagai bagian pada hewan seperti daging, susu, ikan, telur, ada juga keju. Sedangkan protein nabati dari sereal. Yang keempat ada vitamin. Vitamin ini dapat berfungsi sebagai koenzim. Koenzim ini merupakan sebuah zat yang memacu sumber bekerjanya suatu enzim. Vitamin ada yang telah larut dalam lemak dan juga tidak larut dalam lemak. Materi berikutnya yaitu fungsi makanan. Yang pertama, penyedia energi atau bahan bakar. Zat-zat makanan yang telah melalui serangkaian proses dari pencernaan yang ada di dalam tubuh dapat menghasilkan sebuah energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mampu beraktivitas. Jika tidak ada energi, kita tidak mampu melakukan semua kegiatan sehari-hari seperti misalnya bekerja, belajar, olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya. Fungsi makanan yang kedua yaitu pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Jadi, pertumbuhan serta pembangunan tubuh ini dimulai sejak kita lahir serta dengan berlangsungnya selama semasa kita hidup. Bahan untuk jalan pertumbuhan dapat jadi tenaga yang berasal dari makanan yang telah kita konsumsi dari sehari-hari. Fungsi makanan yang ketiga yaitu sebagai pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh atau regenerasi. Untuk dapat dan mampu melakukan fungsi tubuh dengan cara normal sangat tergantung kepada kesehatan serta jaringan-jaringan yang ada. Jaringan rusak dan kain usang jaringan yang rusak ini harus tetap dikembalikan dengan makanan untuk dapat membuat jaringan tersebut bekerja secara optimal. Fungsi makanan berikutnya yaitu sebagai pengaturan proses-proses tubuh di dalam tubuh makhluk. Di dalam tubuh makhluk, khususnya manusia, banyak sekali berbagai proses yang dapat terjadi. Di sini ada makanan yang berperan dalam sebuah pengaturan metabolisme dan juga keseimbangan cairan dari tubuh dengan berbagai unsur-unsur yang telah terkandung di dalamnya. Selanjutnya, sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit atau antibodi. Vitamin yaitu sebagai bentuk salah satu unsur yang terkandung di dalam makanan melakukan berbagai fungsi untuk dapat mempertahankan kekebalan dan dikarenakan kekurangan dari salah satu vitamin yang terkandung di dalam makanan yang dapat menyebabkan sumber penyakit. Nah, jadi kesimpulannya, makanan atau pangan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Cairan yang dikonsumsi sering disebut minuman, tetapi kata makanan juga bisa dipakai untuk menggantikannya. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Kualitas suatu makanan dapat dinilai dari energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya.
Konsumsi makanan yang tidak tepat atau tidak cukup akan menyebabkan malnutrisi dan dapat berdampak pada berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, beberapa jenis makanan bisa memicu timbulnya alergi makanan saat dikonsumsi oleh individu yang sensitif. Baik, sekian dari materi saya, penjelasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.